Kisah selalu ada hikmah. Alhamdulillah kita akan ngambil hikmah lagi dari Kak Adin dan Negara nih, Masya Allah. Kali ini kita pengen tanya nih, penasaran. Dinda, jadi emang sebetulnya cita-citanya tuh waktu awal kecil kebayang gitu pengen jadi ahli bahasa kayak begini? Atau dulu cita-citanya apa dan sekarang apa? Oke, jadi kalau cita-cita itu waktu SMP pernah pengen jadi diplomat kok, makanya pengen belajar banyak bahasa. Karena katanya syarat jadi diplomat adalah harus polyglot, belajar banyak bahasa. Iya dong, karena kalau nggak di sana juga repot betul, ya. Betul, harus bisa. Jadi sampai sekarang masih pengen jadi diplomat? Masih, doain ya kok ya. Semoga. Di Korea kalau bisa? Amin, insya Allah. Atau tadi di Jepang ya? Iya. Nah harapannya berarti ke depan gimana nih, cita-cita, target terdekat, lagi ngerjain apa lah sekarang? Apakah masih kuliah kah, atau lagi ada proyekan apakah? Dan harapannya ke depan gimana? Baik, jadi kebetulan proyek terdekatnya ini mau ke Korea dan akan collab dengan beberapa brand juga di sana. Dan sekarang targetnya adalah next pengen ke negara-negara yang insya Allah saya kuasai juga bahasanya. Udah berapa negara yang udah dikunjungin sih? Baru apa ya? Korea. Arab Malaysia, umrah udah ya? Iya, Arab belum pernah juga. Oh, umrah nanti Arab belum juga. Ah, itu duluan deh. Iya, amin. Umrah dulu ya. Betul, amin. Terus, kok. Malai. Iya, Makau juga pernah. Makau, China, iya. Malah bahasa yang saya nggak bisa gitu, China. Iya ya. Mandarin belum. Mandarin belum. Bahasa Thailand? Lagi sih. Bahasa Thailand pernah belajar sedikit. Jadi Mandarin sama bahasa Thailand itu baru belajar dikit-dikit aja sih. Nah ini nih, kalau pengen minta Kak Dinda praktekin bahasa asing yang tadi 6 bahasa, pesan-pesan buat pemirsa yang lagi nonton, tips belajar bahasa, terus sama artinya juga deh. Oke. Silakan. Boleh dari bahasa apa dulu aja? Dari bahasa Indonesia ya? Iya dong. Iya. Saya nggak ngerti tuh. Baik teman-teman, jika teman-teman ingin mempelajari bahasa asing terutama, jangan lupa untuk yang pertama adalah familiar dengan bahasa tersebut. Tak kenal maka ta'aruf. Jadi ketika kita mempelajari bahasa, teman-teman harus banyak-banyak mendengarkan terlebih dahulu dan juga contohnya mendengarkan maupun melihat gitu. Seperti tulisannya dan juga mempelajari huruf-hurufnya. Masya Allah. Oke, next apa dulu nih? Bahasa Arab. Arab dulu ya. Fadhol. لابد لنا لأن نتعلم عن مهارة الاستماعية ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. Jadi ketika kita belajar bahasa itu kita harus mempelajari juga untuk listening, speaking dan juga writing, itu jangan sampai lupa. Gitu. Keren. Next, apa lagi? Bahasa Spanyol? Spanyol. Oke. Lo más importante es aprender la estructura del lenguaje. Jadi yang paling penting adalah mempelajari struktur bahasanya. Contohnya kalau Indonesia SPOK, bahasa Korea SKOP, bahasa Jepang juga SKOP, dan setiap bahasa itu memang beda-beda. Terus bahasa Jepang? Jepang dulu. Hoshi anata ga gengo o shitoku shite iru bai, hoka no gengo o shitoku suru kota wa yori kantani noru desho. Jadi ketika kita sudah mempelajari satu bahasa, maka itu akan mempermudah kita untuk mempelajari bahasa-bahasa lain seterusnya. Ya Allah. Terakhir Korea. Korea sama Inggris dulu. Korea sama Inggris. 언어는 제일 중요한 거 뭐냐면요. 그거 연습이에요. 왜냐면 연습하다 보면 뭐 말하거나 그러니까 그 연습하다 보면 잘할 것 같아요. 그거는 제일 중요한 것 같아요. Jadi kalau misalkan bahasa Korea itu yang paling penting, yang paling dasar adalah praktek. Ketika kita sudah belajar, praktek. Yes, sir. As I told before, when you learn new languages as me, like I am a glossopher. If you're a glossopher linguaholic like me, so the most important thing is to practice, because practice makes perfect. And my teacher told me that we have to practice a lot, especially when you find a new friends or a native speaker. You have to practice. Don't be afraid and don't be shy. Thank you so much. Masya Allah, sudah 6 itu hadirin. Masya Allah ya, keren banget. Dan alhamdulillah dari sekian banyak bahasa semuanya Allah yang nyiptain. Dan juga walaupun memang Allah memilihnya untuk Al-Quran di bahasa Arab ya. Betul. Ini terutama bagi kalian yang muslim, silakan tentu harus bisa belajar bahasa Arab. Selain kita tahu, yang Koko tahu, belajar bahasa itu juga meningkatkan kecerdasan. Apalagi ada bentuk-bentuk tulisan yang berbeda. Dan selain itu juga tadi yang paling penting, membuka peluang. Niatkan untuk supaya jadi pahala, amal soleh, jariah, setiap hurufnya, setiap kali capeknya, lelahnya nggak akan ada yang sia-sia.
Masya Allah. Makasih banyak. Masya Allah. Kak Dinda. Terima kasih banyak juga Alhamdulillah. kok untuk Berarti hari ini. target insya Allah mudah-mudahan lancar main Amin. ke Jepang. Jangan lupa umroh segera. Amin, amin, Bismillah. insya Allah. Amin, amin. Terus juga mudah-mudahan nanti meskipun udah ke banyak negara, tetap yang tambah harumnya juga adalah Indonesianya dan Islamnya. Amin, insya Allah. Alhamdulillah. Terima Barakallah. kasih Makasih banyak pemirsa yang di rumah. Dan Kak Dinda, alhamdulillah kita akan ngambil hikmah lagi sebanyak-banyaknya. Selalu di program Sah, selalu ada hikmah dengan bintang-bintang tamu luar biasa selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Sah, selalu ada hikmah. Alhamdulillah.